Halo, di sini ada truk terbalik. Asamnya menyembur, kena orang dan mobil. Kita sangat perlu bantuan. Ada 18 orang tewas. Tolong segera kirim seluruh tenaga bantuan ke tempat kejadian. Pada bulan Februari tahun 2019, sebuah truk bermuatan asam sulfat gagal mencapai tambang Mutanda, deposit tembaga dan kobalt di Tenggara Republik Demokratik Kongo. Tumpahan asam melelehkan mobil dan aspal, mengubah logam, bitumen, dan daging manusia menjadi satu massa. Tidak ada jalan keluar, bahkan di pinggir jalan. Uap asam membakar paru-paru dan mata, dan mereka yang cukup beruntung menyelamatkan hidup mereka menjadi cacat. Tapi sekarang asam sulfat akan tampak seperti cuka meja bagi Anda jika ada asam fluoroantimonik di dalam tangki truk. Ini mungkin telah membakar seluruh planet kita. Ini digunakan dalam industri kimia dan juga dapat digunakan untuk membuat kiamat kimia yang nyata. Tapi saya punya ide bagaimana menggunakan kekuatan mengerikan ini untuk tujuan mulia, menyelamatkan bumi dari sampah, melarutkan semuanya ke neraka. Asam fluoroantimonik lebih dari 1 miliar kali lebih kuat dari asam sulfat paling murni. Ia langsung melarutkan baja, beton, kaca, dan tentu saja seluruh sampah. Akan menyenangkan mengganti asam fluorida di perut kita dengan asam fluoroantimonik. Lalu kita bisa makan apa saja dan mencerna paku dan kemasan plastik. Tetapi kita harus memiliki perut teflon untuk melakukan itu. Dan yang paling penting, kita tidak bisa minum air secara umum selamanya. Dan semua karena asam fluoroantimonik memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dari yang lain. Jika beberapa tetes asam ini mengenai tangan Anda, dalam hitungan detik asam ini akan membakar pakaian kerja, sarung tangan, pakaian overall, dan mencapai kulit. Tentu saja Anda sudah menduga bahwa luka bakar kimiawi dan rasa sakit yang luar biasa. Kulit akan langsung larut dan mulai melelehkan otot dan tendon. Tapi kemudian sesuatu yang tidak terduga akan terjadi. Selain semua ini, asam akan mulai mendidih, uap mengepul dari kulit Anda. Pertama, Anda akan mencium daging yang dimasak dan kemudian gas beracun akan mencapai lubang hidung Anda. Dari kejutan rasa sakit, otak Anda akan mati dalam 1 menit. Sekarang Anda tahu bahwa asam fluoroantimonat tidak seperti yang lain, tidak hanya melarutkan semua bahan, tetapi juga bereaksi hebat dengan air dengan melepaskan panas dan gas fluor. Karena jaringan tubuh kita terdiri dari 2/3 air, asam pertama-tama akan mendidihkan semua kelembaban di dalamnya sebelum melarutkannya, dan kemudian melepaskan fluorida beracun di bawah tekanan sebagai produk reaksi kimia. Jika ada lebih banyak asam, tangan kita akan larut sepenuhnya hanya dalam 6 menit. Kulit akan menghilang hampir seketika, diikuti oleh otot dan tulang. Namun hasil fatal yang dijamin dalam menit pertama akan menghalangi kita menikmati tontonan ini. Dan bahkan jika kita tidak kehilangan kesadaran dalam beberapa detik pertama, fluorida beracun akan membunuh kita segera setelah udara di paru-paru kita habis dan kita harus menghirup atmosfer yang beracun. Jika asam itu adalah kolam utuh, hanya butuh 15 menit untuk mendidih dan melarutkan tubuh kita sepenuhnya. Kulit, otot, organ dalam, dan tulang. Untungnya, kematian akan datang hampir seketika. Sesegera itu juga. Ngomong-ngomong, saya akan segera membutuhkan kolam seperti itu untuk melarutkan sampah. Tapi dari apa membuatnya? Karena ini akan dengan cepat melelehkan asam super. Ada satu solusi untuk penyimpanan asam fluoroantimonik. Hanya wadah teflon yang dapat digunakan. Teflon didasarkan pada hidrogen fluorida, komponen yang sama dengan yang dikandung oleh asam itu sendiri, yang memungkinkannya bertahan dari lingkungan yang sangat agresif. Namun bahkan jika
jika saya berhasil membangun kolam selebar beberapa mil, akan ada masalah lain. Anda sudah tahu yang mana. Jika Anda hanya merendam sampah dalam cairan superkaustik, asam akan bereaksi dengan kelembaban dan kita akan mendapatkan peningkatan suhu dan tekanan secara instan. Sampah tidak akan punya waktu untuk larut karena akan tersebar oleh ledakan panas bersama dengan sisa-sisa asam mendidih dan awan gas beracun. Saya pikir sebelum kita mulai membuang sampah manusia dengan asam super, kita harus menilai resikonya dan mengembangkan aturan keselamatan. Misalnya, apa yang akan kita lakukan ketika kecelakaan yang Anda lihat di awal video terulang kembali dan sebuah truk dengan asam fluoroantimonik, bukan asam sulfat, terbalik. Kali ini akan ada lebih banyak kematian daripada yang Anda lihat di Kongo, serta kebutaan, keracunan gas, luka bakar kimia bagi mereka yang beruntung bertahan hidup. Untuk menetralkan asam, Anda harus mengisi tempat tumpahan dengan bertonton kapur yang dengan sendirinya beracun dan berbahaya bagi semua makhluk hidup. Lusinan nosel kabut akan membanjiri apa yang tersisa dengan air untuk menetralkan senyawa kimia yang akan meresap ke dalam tanah. Bereaksi dengan air, asam akan melepaskan ratusan kaki kubik gas fluorida beracun ke dalam atmosfer. Pemukiman di sekitarnya pasti perlu dievakuasi dan lokasi kecelakaan akan tetap menjadi tempat beracun untuk waktu yang lama di mana tidak ada yang bisa tumbuh dan hidup. Tapi ini masih akan menjadi pilihan terbaik bagaimana jika layanan darurat tidak siap menghadapi kiamat lokal saat mendaur ulang sampah dan asam terus membakar dan melarutkan bumi. Jumlah korban tentu saja akan jauh lebih tinggi, tetapi saya akan langsung mengatakan tidak. Asam tidak akan membakar planet ini, bereaksi dengan kelembaban di dalam tanah atau mencapai akuifer. Asam tersebut akan menyebabkan Chernobyl kedua. Ini akan meracuni udara dengan gas fluorida, mengubah puluhan hektar tanah menjadi gurun yang hangus selama beberapa dekade. Tapi ini tidak akan mencapai jauh ke dalam bumi. Air akan mendidih bersama asam dan atmosfer planet. Pada akhirnya akan menyerap semua gas beracun. Jadi tampaknya kita dapat mengatasi kecelakaan dan kebocoran asam. Meskipun dari sudut pandang ekologi, semua ini tidak begitu menarik. Tetapi bahkan jika kita merencanakan seluruh transportasi dengan keamanan mutlak, hal yang sulit baru saja dimulai. Untuk memulai, kita hanya perlu melarutkan sampah yang tidak mengandung uap air, kaca, polimer, plastik, logam. Untuk itu, kita membutuhkan pabrik penyaringan raksasa untuk pemisahan jenis sampah yang tepat dan puluhan ribu pekerja. Maka perlu menerapkan teknologi pengeringan untuk jenis sampah biasa sebelum melarutkannya. Pertama-tama kita harus menguapkan seluruh air atau memerasnya dengan mesin sentrifugal raksasa. Kita harus membangun pabrik besar untuk penyiapan sampah. Omong-omong, wadah khusus untuk pelarutan harus menampung volume besar jutaan kaki kubik, sistem keamanan khusus, dan yang terpenting lapisan teflon penuh. Jika kecelakaan dengan kolam seperti itu masih terjadi, ya ini bukan truk tangki. Asam akan berakhir di sungai, laut, dan samudra, dan jutaan ton asam. Air mendidih dan gas fluorida akan menyebabkan bencana yang akan membuat tumpukan sampah tampak seperti surga ekologis. Jelaslah bahwa pembangunan pekarangan raksasa, pabrik besar untuk mengeringkan sampah, dan ribuan kolam teflon raksasa dengan asam akan membutuhkan investasi triliunan dolar. Tampaknya lebih murah mengirim seluruh sampah ke lubang hitam daripada melarutkannya dalam asam. Selain itu, tampaknya dengan menyelesaikan beberapa masalah lingkungan, kita akan menciptakan masalah lain dan masalah yang jauh lebih serius.
Alih-alih planet bersampah, Anda bisa dengan mudah mendapatkan bumi hangus dan kehidupan abadi dalam masker gas dan pakaian pelindung bahan kimia. Ya, saya jadi sedikit bersemangat. Proposal saya untuk menghancurkan sampah dunia dengan asam super terlalu radikal. Tentu saja, tidak ada yang mau begitu banyak mempertaruhkan masa depan planet ini dan berinvestasi dalam bisnis yang meragukan dengan anggaran yang sebanding dengan pendapatan tahunan Amerika Serikat. Tapi mungkin umat manusia memiliki jalan keluar yang lebih mudah. Inilah desa Kamikatsu di Jepang. Penghuninya tidak membutuhkan ide asam super gila saya. Mereka telah menemukan sistem yang lebih masuk akal dan bahkan menolak membangun insinerator dengan biaya sendiri. Tetapi sistem sukarela mereka membutuhkan disiplin sadar total. Beritahu kami di komentar, apakah Anda setuju untuk memilah sampah Anda menjadi 34 jenis, membuangnya pada jam-jam tertentu sesuai jadwal, secara pribadi menyerahkannya ke tempat sortir, dan agar tidak ada yang bingung gunakan instruksi 27 halaman? Atau haruskah kita kembali ke ide super asam?